Bahkan Andi merasakan sendiri tangan-tangan kurus, jenjang, panjang, mulai menggerayangi dan menyentuh tubuh Andi. Ujung-ujung jarinya berkuku begitu panjang, terasa sekali, mengusap-ngusap punggung dan dada Andi. Kuku yang begitu dingin mengenai kulit leher Andi. Gemetar seketika Andi ketakutan. Dia terus berusaha bertahan. Sampai tak terasa entah sudah berapa lama, barulah makhluk-makhluk itu tidak terdengar lagi di telinga Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini melanjutkan cerita kisah nyata pengalaman Kang Andi dari Sukabumi, di mana seperti yang sudah kalian semua ketahui, di video sebelumnya Andi yang baru selesai melakukan ritual pertama dan kedua, di mana yang pertama ritual dilakukan di makam keramat Eyang Buyut di daerah Subang, dilanjut dengan bertapa atau berendam di sungai yang begitu besar, cukup dalam. Namun air di sungai itu tak mengalir seolah mati. Dan perlu teman-teman ketahui juga, Ustadz Abi, yang nama aslinya Kang Andi sendiri tidak mengetahui. Karena sehari-hari di kampung di daerah Sukabumi, oleh warga tetangga di sekitaran tempat tinggal si Ustadz, itu dia akrab dipanggil dengan sebutan Ustadz Abi. Nah, saat itu selepas pulang dari sungai besar, di mana di sungai, di lembaran kertas folio yang ditebar di permukaan, muncul tulisan berbahasa Sunda dengan huruf kapital yang berbunyi, "Heug kukula anjeun rek dibere harta, ngan kudu tirakat salila 2 poe nungguan kula datang." Yang maksudnya, Eyang Buyut dan lelembutan yang ada di area makam keramat beserta sungai besar mengabulkan keinginan Andi untuk mendapatkan harta, dengan syarat Andi harus melakukan tirakat selama 2 hari menunggu Eyang Buyut atau utusannya datang memberikan harta kekayaan. Waktu itu sekitar jam 12:30 malam, Andi dan Ustadz Abi pun sampai kembali di rumah istri muda si Ustadz. Andi betul-betul kelelahan. Duduk istirahat di ruang tamu, disuguhi kopi oleh istri muda Ustadz Abi yang kala itu sedang mengandung sekitar 5 bulan. Lalu Ustadz Abi pun
bertanya kepada Andi, "Jang Andi, mau sekarang apa kapan ritual tirakat selama 2 hari?" "Besok aja Pak Ustadz. Kalau sekarang mah saya nggak sanggup. Badan saya udah remuk Pak Ustadz," ucap Andi waktu itu. Karena memang perasaan Andi sendiri, tenaga itu seolah habis terkuras menjalani 2 ritual yang begitu menegangkan. Lantas Ustadz Abi pun hanya tersenyum saja. "Ya sudah, kalau begitu sekarang Jang Andi istirahat. Baru besok pagi selepas sarapan mulai ritual tirakat." Pak Ustadz sendiri mau menyiapkan semua keperluan termasuk ruangan kamar khusus untuk Jang Andi tirakat esok hari. Andi pun hanya mengangguk saja. Lantas Andi bergegas pamit izin istirahat di kamar tamu. Sedangkan Ustadz Abi langsung menuju ke kamar tidur istri mudanya. Singkat cerita, keesokan paginya jam 6 selepas sarapan, Andi makan begitu lahap karena betul-betul kelaparan. Selepas sarapan itu, Ustadz Abi pun menjelaskan apa saja yang harus dilakukan Andi selama tirakat. Saat itu Andi diajarkan sebuah wirid yang harus Andi baca dan tidak boleh berhenti selama tirakat di kamar khusus yang diajarkan Ustadz Abi. Lalu tepat jam 7 pagi, Ustadz Abi bergegas masuk ke dalam kamar, diikuti oleh Andi di belakang. Ustadz Abi membakar dupa. Selepas dupa mengepul, lalu Ustadz Abi berbalik menghadap ke arah Andi. "Jang Andi, selepas Pak Ustadz pergi, langsung saja baca amalan wirid yang sudah Pak Ustadz ajarkan. Baru boleh keluar jam 6 maghrib nanti. Bertahanlah demi lancarnya keinginan Jang Andi." Andi pun mengangguk paham. Lantas Ustadz Abi pun keluar. Pintu ruangan khusus itu pun ditutup. Kamar pun begitu gelap. Lalu Andi mulai fokus membaca wirid yang diajarkan si Ustadz Abi. Waktu terus berlalu. Rasa kebas akibat duduk begitu lama begitu menyiksa Andi. Namun demi keinginan merubah nasib, Andi tetap berusaha bertahan. Dari kebas dan pegal sampai Andi mati rasa saking lamanya duduk di dalam kamar. Singkat cerita, begitu terdengar azan maghrib, Andi pun lantas keluar dari kamar ritual, di mana ternyata Ustadz Abi sudah menunggu. Lalu Andi pun diajak Ustadz Abi untuk makan. Selepas makan sambil beristirahat menenangkan diri, Ustadz Abi berkata kepada Andi saat itu,
Jang Andi, hasil penerawangan Bapak, makhluk-makhluk gaib utusan Mbah Buyut paling telat akan mengantarkan uang jam 12 malam, paling cepat jam 9. Kalau nanti jam 9 belum ada yang datang mengantarkan harta benda itu, yang berupa lembaran-lembaran uang, maka tengah malam bisa dipastikan uang-uang itu akan datang dan muncul menjadi hak Jang Andi. Andi pun begitu senang. Dia begitu optimis ritualnya akan berhasil. Malam itu malam penentuan. Seperti apa nasib Andi ke depannya. Lalu jam 6:30 malam, selepas makan dan ngobrol, Ustadz Abi pun menuju ke kamar ritual. Masuk ke dalam kamar, diikuti pula oleh Andi. Di mana maksud Ustadz Abi ke kamar ritual, dia mau mengundang seluruh makhluk gaib untuk membantu mempercepat datangnya tumpukan uang yang diinginkan dan menjadi hak bagiannya Andi. Selepas Ustadz Abi mengundang semua makhluk-makhluk gaib, mereka pun kembali keluar, membiarkan kamar diasapi oleh asap dupa. Menunggu sampai sekitar jam 8 malam, barulah Ustadz Abi mengajak Andi untuk memulai ritual di kamar khusus. Andi mengekor di belakang kembali masuk. Ada yang berbeda malam itu. Ketika masuk ke kamar ritual, hawa yang tadinya lembab dingin khas di pedesaan berubah menjadi gerah dan panas sedikit pengap. Masuk ke dalam, Ustadz Abi duduk bersila diikuti oleh Andi. Lalu di depan Andi, Ustadz Abi pun membakar sebuah dupa yang begitu besar. Karena memang ukuran dupa itu bervariatif. Ada yang kuat sampai 8 jam, 12 jam. Tergantung ukuran dan kualitas dupa itu sendiri. Dupa yang besar itu pun dinyalakan oleh Ustadz Abi. Hal selanjutnya, sesaji ditata sedemikian rupa sampai Ustadz Abi mengeluarkan sesuatu berupa kotak kayu. Andi hanya memperhatikan penasaran. Apa isi dalam kotak kayu itu? Dengan bibir yang kumat kamit membaca-baca doa. Doa, bukan mantra. Doa yang dibaca Ustadz Abi. Pelan-pelan kotak kayu itu pun dibuka. Begitu isi dari kotak kayu dikeluarkan, Andi tercekat seketika. Matanya melotot, menatap ke arah benda yang ada dalam genggaman tangan Ustadz Abi. Benda dalam kotak kayu yang dikeluarkan Ustadz Abi ternyata berupa jenglot. Ngeri seketika perasaan Andi menatap jenglot dalam genggaman tangan Ustadz Abi.
Rasa takut mulai hinggap dalam hati. Bulu kuduk meremang seketika. Tatkala jenglot di tangan Ustadz Abi diasapi dengan asap dupa, sambil Ustadz Abi terus membaca doa. Lalu, selepas itu jenglot diletakkan di antara sesaji. Ustadz Abi pun menoleh ke arah Andi. "Jang Andi, tunggu dan lanjutkan kembali wirid yang sudah diajarkan. Jangan sampai terputus. Uang itu akan lekas datang malam ini, sesuai yang sudah dijanjikan. Ingat, kalau jam 9 belum datang dan muncul, berarti tepat tengah malam nanti, tumpukan uang akan diantarkan ke hadapan Jang Andi." Baik Pak Ustadz, baik, ucap Andi memantapkan kembali hatinya. Lalu Ustadz Abi pun keluar dari kamar ritual. Pintu ditutup. Gelap seketika di dalam kamar itu. Sekepergian Ustadz Abi, Andi duduk bersila, mencari posisi yang begitu nyaman, lalu memejamkan mata dan mulai membaca wirid yang diajarkan si Ustadz. Wirid dibaca sambil dalam hati terus bermunajat minta dilancarkan ikhtiar dia untuk mendapatkan harta kekayaan dengan perantara jenglot yang ada di atas sesaji, sesuai dengan apa yang diajarkan Ustadz Abi. Menit demi menit berlalu, wirid terus dibaca tiada henti. Hal-hal aneh mulai datang, dirasakan langsung oleh Andi. Hawa yang sudah begitu pengap, gerah, semakin panas sampai Andi merasa seolah badannya dibakar oleh bara api. Seperti berwirid, berzikir di depan nyala api yang begitu besar. Hawanya begitu panas, menerpa tubuh Andi. Keringat Andi bercucuran begitu deras, melebihi panasnya terik matahari di tengah hari. Tapi Andi berusaha terus bertahan. Makin lama, perasaan Andi makin tak karuan. Hawa di dalam kamar ritual terasa begitu berat. Udara seolah memadat, pelan namun pasti. Seolah udara yang memadat menekan dan menghimpit tubuh Andi. Andi mulai merasa kesulitan bernapas. Tak sampai di situ saja. Andi yang berjuang membaca wirid sambil mencari oksigen untuk bernapas di dalam ruangan, malah dikagetkan dengan munculnya suara-suara aneh yang begitu menakutkan. Dari arah sesaji dan jenglot di depan Andi, ada suara yang bergerak-gerak, merangkak, seolah muncul makhluk-makhluk gaib yang berniat mengganggu, membatalkan ritual Andi. Suara makhluk yang merangkak di atas lantai di depan Andi
suara makhluk-makhluk yang berbicara dengan nada gumaman yang tidak begitu jelas, seperti mengacak-ngacak dan memakan sesaji yang tertata begitu rapi. Andi tak berani membuka mata. Dia terus saja memperkencang bacaan wiridnya. Namun bukannya hilang makhluk-makhluk itu, malah semakin banyak aktivitas makhluk astral yang terasa. Bahkan Andi merasakan sendiri tangan-tangan kurus, jenjang, panjang, mulai menggerayangi dan menyentuh tubuh Andi. Ujung-ujung jarinya berkuku begitu panjang, terasa sekali, mengusap-ngusap punggung dan dada Andi. Kuku yang begitu dingin mengenai kulit leher Andi. Gemetar seketika Andi ketakutan. Dia terus berusaha bertahan. Sampai tak terasa entah sudah berapa lama, barulah makhluk-makhluk itu tidak terdengar lagi di telinga Andi. Andi yang dalam hati merasa penasaran dengan bibir yang masih mengucapkan wirid, dia pun pelan membuka mata, lalu menoleh ke arah dinding kamar ritual, melihat ke jam dinding. Ketika melirik, tepat terlihat jam 9 malam. Aduh, udah jam 9. Tapi kok uangnya belum datang, pikir Andi. Bibir masih terus membaca wirid, gak berhenti. Lalu menoleh ke arah sesaji, nyata sesaji acak-acakan. Tapi tumpukan uang belum terlihat sama sekali. Di situ Andi mulai muncul ragu. Karena jam 9 belum datang. Walau kata Ustadz Abi, paling telat tengah malam, uang pasti sudah diantarkan. Andi kembali memejamkan mata, berusaha bertahan, walau badan Andi sendiri terasa begitu hancur luluh lantak. Untuk memutar butiran tasbih kayu saja begitu kesusahan. Tenaga pelan-pelan seperti hilang dari badan Andi. Bukan hanya merasakan tubuh yang begitu lemas, keringat masih terus mengucur deras. Tenaga seolah hilang. Tiba-tiba kembali Andi mendengar dan merasakan muncul makhluk-makhluk tak kasat mata di dalam kamar ritualnya. Makhluk-makhluk itu kembali berjalan merangkak, mendekat ke arah Andi. Bukan hanya menyentuh tubuh Andi, tetapi saat itu tangan-tangan kasar, kurus, berbau begitu amis dan apek, menarik tasbih kayu Andi, seolah mengajak Andi bermain. Tasbih kayu Andi pegang begitu erat, sedangkan dari arah depan, untayan tasbih ditarik begitu kuat. Bukan hanya tasbih, tangan kiri pun dicengkram erat oleh tangan yang berbulu. Ditarik sedemikian rupa sampai akhirnya Andi
seolah menjadi rebutan dua makhluk gaib yang datang. Bagian tubuh kiri ditarik oleh sosok berbulu yang begitu lebat, mencengkram pergelangan tangan. Sedangkan tangan kanan dicengkram dan ditarik oleh jari-jari kurus kering begitu kuat, disertai suara geraman yang menggema di dalam kamar ritual itu. Setiap tarikan dan sentuhan makhluk-makhluk itu seperti yang menyedot energi kekuatan Andi. Makin lama, Andi merasa kepalanya pening, seperti orang yang terkena migrain. Berat, serasa berputar. Bahkan makin lama, Andi merasa seolah-olah jiwanya tertarik, seperti yang mau keluar dari raga badan Andi. Andi yang sudah tak kuat akhirnya melepaskan tasbih dan menghentikan wirid, lalu jatuh tergeletak. Seketika, tatkala Andi menghentikan wirid dan jatuh tergeletak tak berdaya, makhluk-makhluk yang mengganggu langsung hilang seketika. Andi mengerang dengan suara yang begitu pelan, memanggil Ustadz Abi meminta bantuan. Namun karena suara yang mungkin tak terdengar dari luar, akhirnya Andi dengan sisa tenaga di dalam tubuhnya merangkak pelan di lantai kamar, berusaha menggapai pintu keluar karena sudah tak kuat lagi melakukan tirakat. Sedangkan di luar kamar ritual, Ustadz Abi duduk ngopi sambil merokok di ruang tamu. Lalu Ustadz Abi menoleh ke arah pintu kamar. Loh, pintu kamar seperti yang mau dibuka. Apa jangan-jangan si Jang Andi gagal? Pikir Ustadz Abi. Betul saja. Pelan-pelan pintu pun ada yang menarik dari dalam. Lalu terlihatlah tangan Andi yang menggupai menjulur keluar sambil mengerang memanggil Ustadz Abi. Sontak Ustadz Abi langsung lari. Nampaklah Andi yang merangkak telungkup meminta bantuan. Astagfirullahaladzim. Jang Andi nggak kenapa-napa, ucap Ustadz Abi yang melihat kondisi Andi begitu lemas memprihatinkan. Muka Andi begitu pucat. Andi hanya mengangguk. Lalu Ustadz Abi memapah Andi. Dipapah ke ruang tamu, didudukan di kursi. Andi belum bisa berbicara karena memang tak ada tenaga sama sekali. Lantas Ustadz Abi mengambil air putih di dalam gelas. Lalu dia membacakan doa-doa dan air putih itu pun diminumkan ke Andi. Selepas meminum air doa dari Ustadz Abi, aneh, Andi yang lemas tak ada tenaga bisa langsung pulih seketika. Aduh, Pak Ustadz, parah Pak Ustadz, saya nggak kuat. Ya mau gimana lagi Jang Andi? Berarti ritual malam ini gagal. Andi pun terkejut. Maksud Pak Ustadz,
ya gagal, tak bisa diulangi lagi. Terlihat raut kekecewaan dari wajah Ustadz Abi. Apalagi Andi yang udah ritual keluar duit juga, malah gagal. Andi pun hanya menunduk menyesal, mengutuk dan menyalahkan dirinya sendiri. Sampai Ustadz Abi berkata, "Tapi tunggu sebentar, biar Pak Ustadz cari jalan lain. Tunggu saja," ucap Ustadz Abi. Lalu Ustadz Abi kembali masuk ke dalam kamar ritual. Setelah beberapa lama, Ustadz Abi pun memanggil Andi. Andi menyusul masuk ke dalam. Terlihat Ustadz Abi membawa beberapa lembar kertas HPS lalu dibakar di dalam kamar ritual itu. Selepas membakar kertas HPS, abu dari kertas itu lalu dibalurkan di kedua telapak tangan Ustadz Abi. Ustadz Abi tak berhenti kumat kamit membaca doa. Itu semua disaksikan oleh Andi. Aneh. Selepas membalurkan abu kertas di telapak tangan, tiba-tiba saja di telapak tangan Ustadz Abi muncul tulisan. Nah, Jang Andi baca sendiri. Ini wangsit dari Eyang Buyut. Andi pun membaca tulisan di telapak tangan Ustadz Abi, di mana tulisan itu berbunyi, kalau Eyang Buyut meminta ayam cemani hitam di rumah Andi yang berada di Sukabumi. Ini maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya Jang Andi untuk syarat menebus tumpukan uang harta yang akan diberikan ke Jang Andi, harus ditebus dengan ayam cemani hitam. Dan ritual akan kita lakukan di rumah Jang Andi, ucap Ustadz Abi. Andi pun terdiam. Aduh, ayam cemani ya Pak Ustadz. Ayam cemani berapa Pak Ustadz harganya? Lumayan Jang Andi. Memang lumayan mahal. Lebih dari 5 juta. Tetapi bisa dijamin. Digantinya kan berpuluh-puluh kali lipat. Besok kita pulang kembali ke Sukabumi. Sekarang Jang Andi istirahat saja. Malam sudah larut. Andi pun paham. Lalu keluar bersama Ustadz Abi. Andi yang memang masih merasakan lelah langsung menuju ke kamar tamu. Singkat cerita, esok paginya jam 8, Andi dan Ustadz Abi langsung meluncur pulang ke Sukabumi. Di perjalanan, Ustadz Abi berkata, "Begini Jang Andi, sesampainya nanti kita di Sukabumi, nanti Pak Ustadz akan datang ke rumah Jang Andi. Kita buktikan dulu, uang itu sudah ada di rumah Jang Andi atau belum. Kalau memang sudah ada, baru Jang Andi nanti beli ayam cemani. Dan kita tebus uang yang sudah menjadi hak dari Jang Andi."
Andi pun tersenyum menyetujui ide dari Ustadz Abi. Singkat cerita, setibanya di Sukabumi, Andi pun langsung pulang ke kampungnya. Sesampainya di rumah kedua orang tua, Andi yang memang belum pulang semenjak dari Jakarta langsung cerita perihal perjalanan dia bersama Ustadz Abi. Kedua orang tua Andi pun kaget, takut kalau Andi kena tipu. Karena memang marak penipuan uang gaib, penggandaan uang, dan sejenisnya. Tapi Andi meyakinkan kedua orang tuanya kalau nanti Ustadz Abi akan datang dan membuktikan uang itu sudah ada atau belum di rumah mereka. Lalu beberapa hari kemudian, pasca pulang dari Subang, ada pesan WA masuk dari Ustadz Abi yang mengabarkan kalau esok hari, pagi-pagi sekali Ustadz Abi akan datang ke rumah tempat tinggal Andi. Andi pun setuju mengabarkan hal itu kepada orang tuanya. Dan Ustadz Abi pun berpesan untuk disiapkan pisang tanduk sebagai salah satu syarat ritual penarikan uang yang sudah datang di rumah Andi. Hanya saja masih di alam atau dimensi yang berbeda. Andi langsung mengabarkan itu kepada ibu bapaknya. Dan keesokan paginya, betul saja, Ustadz Abi pun beneran datang. Lalu bercakap-cakap dengan kedua orang tua Andi. Andi sendiri begitu heran. Kedua orang tuanya yang tadinya begitu menentang, malah jadi paling semangat selepas berbincang-bincang dengan Ustadz Abi. Andi pun senang karena tak perlu pusing mencari uang sendiri untuk keperluan ritual. Karena orang tuanya support dan mendukung dia. Lantas Ustadz Abi yang saat itu membawa tas, izin untuk meminjam kamar Andi. Karena di kamar Andi lah uang itu sudah berada. Andi pun mengantar Ustadz Abi ke kamar tidurnya. Masuk ke dalam kamar, pintu pun ditutup oleh Ustadz Abi. Andi dan kedua orang tuanya menunggu dengan tak sabar di ruang tamu. Tak lama, bau dupa pun tercium menyeruak di dalam rumah Andi. Andi dan kedua orang tuanya tegang, diam, menunggu dengan cemas kabar dari Ustadz Abi. Lalu tak berapa lama kemudian, terlihat gagang pintu kamar Andi bergerak. Pintu terbuka. Lalu Ustadz Abi pun muncul berdiri di antara kusen pintu. Terlihat raut wajah Ustadz Abi seperti yang kelelahan. Lalu menggupaikan tangan ke Andi dan kedua orang tuanya. "Jang Andi, ibu sama bapak ke sini. Uangnya sudah ada." Capek. Begitu lelah bapak. Bisa kalian lihat sendiri. Tapi jangan mendekat. Uang itu belum resmi muncul ke alam kita. Hanya bisa dilihat, ucap Ustadz Abi. Lalu Andi dan kedua orang tuanya sampai berlari menuju ke kamar. Lalu melongok di pintu
bersama Ustadz Abi, terlihatlah ada 3 dus berjajar, yang 1 dus kosong, sedangkan yang 2 dus itu penuh dengan tumpukan uang, pecahan 100.000 dan 50.000. Itu uang asli Pak Ustadz? Tanya bapaknya Andi. Ustadz Abi tersenyum. Tentunya itu uang asli. Sebentar, saya ambilkan 1 kalau ibu dan bapak masih ragu. Lalu Ustadz Abi kembali masuk, mengambil selembar uang 100.000. Itu dilihat sama Andi dan ibu bapaknya. Tapi tak berani masuk karena dilarang. Lalu uang itu pun disodorkan ke Andi. Diperiksa dengan seksama uang 100.000 itu. Ibunya bapaknya ikut memeriksa. Coba saja belanjakan ke warung. Kalau tak percaya itu uang asli. Baik Pak Ustadz. Dengan bergegas, Andi pun berlari menuju ke warung membeli rokok. Sambil berjalan, uang dia periksa. Asli. Ini uang asli. Ada nomor serinya dan sejenisnya. Asli, bukan uang palsu. Andi pun berjalan belanja ke sebuah warung kelontongan. Di mana di warung kelontongan itu, memang kalau uang pecahan 100.000, 50.000, itu pakai alat biar kelihatan palsu atau tidak gitu. Diperiksa sama yang punya warung, asli. Beli rokok 2 bungkus. Kembaliannya disakuin, lalu Andi bergegas pulang. Namun rokok yang dia beli untuk dia dan Ustadz Abi, bagian Ustadz Abi ditolak. Maaf, Bapak dilarang untuk ikut menikmati harta atau uang tarikan seperti ini. Karena memang aturannya seperti itu. Jadi Ustadz Abi tak mau ikut memakan harta hasil penarikan dari alam gaib. Nah, Ibu, Bapak, Jang Andi, sudah jelas kalau memang 2 dus uang itu sudah ada di rumah ini. Ini hanya sementara, karena tetap harus ditebus dengan ayam cemani hitam. Sekarang, Ibu dan Bapak beserta Jang Andi tunggu dulu di ruang tamu. Bapak mau melanjutkan ritual. Baik Pak Ustadz. Dengan gugup mereka bertiga pun kembali ke ruang tamu. Pintu kamar ditutup. Beberapa lama kemudian, terlihat Ustadz Abi yang bercucuran keringat keluar dari kamar dengan menenteng tasnya kembali. Lalu Andi pun menanyakan, bagaimana Pak Ustadz? Uang itu sudah kembali ke dimensi gaib, tapi masih di rumah ini. Hanya dimensinya saja yang berbeda. Hanya saja, tadi sewaktu Bapak ritual, sepertinya kita tidak bisa menebus dengan ayam cemani hitam. Loh, kenapa Pak Ustadz? Kampung ini rawan. Terlalu banyak makhluk halus yang tinggal di kampung ini. Kalau bawa ayam cemani hitam, takutnya sebelum dipakai ritual, ayam itu sudah mati dibawa oleh bangsa lelembutan. Lalu, ditebusnya pakai apa Pak Ustadz? Ada. Lebih baik dan lebih praktis. Untuk menebus uang 2 dus tadi, menggunakan minyak kolbu dinar. Terdiamlah Andi dan orang tuanya. Karena nggak tahu apa itu minyak kolbu dinar. Minyak kolbu dinar itu sejenis minyak untuk ritual penarikan.
itu minyak impor dari Turki. Harganya cukup mahal, imbanglah dengan harga ayam cemani. Berapa Pak Ustadz? Tanya bapaknya Andi. Harga minyak kolbu dinar sekitar 4 juta. Dan hanya ada di Surabaya, Pak. Di Jawa Barat nggak ada. Walaupun ada, takutnya palsu. Malah buang-buang duit dan gak kepake nanti. Jadi, kami harus ke Surabaya, Pak Ustadz. Gak perlu. Biar Bapak yang berangkat ke sana. Nanti, selepas minyak itu ada. Nanti Jang Andi langsung ambil saja ke rumah. Baik, baik Pak Ustadz. Lalu Andi pun mengajak bapaknya berbicara. Dan bapaknya lah yang ngasih modal waktu itu. Ngasih duit 4 juta. Berikut dengan transportnya. Buat Ustadz Abi berangkat ke Surabaya membeli minyak kolbu dinar. Yang waktu itu sekitar totalnya 8 juta. Selepas itu, setelah mendapatkan uang 8 juta dari Andi dan keluarganya, Ustadz Abi pun pamitan pulang. Sedangkan keluarga Andi tak sabar, ingin lekas-lekas bisa menebus 2 dus duit yang nyata keasliannya karena sudah mereka lihat dan buktikan sendiri. Singkatnya 1 minggu kemudian ada telepon WA masuk ke Andi, di mana Ustadz Abi menyuruh Andi menjemput dan mengambil minyak kolbu dinar di rumah Ustadz Abi. Andi pun bergegas berangkat ke kampung Ustadz Abi yang begitu jauh dari tempat tinggal Andi. Sesampainya di sana, minyak kolbu dinar di dalam dus hitam dibuka dan diperlihatkan kepada Andi. Ini minyaknya Jang Andi. Tapi sebelum Jang Andi bawa, mau Bapak asmak dulu. Iya Pak. Lalu Ustadz Abi masuk ke dalam kamar. 1/4 jam kemudian dia keluar kembali dan menyodorkan kresek hitam kecil berisi minyak kolbu dinar. Jang Andi, minyak kolbu dinar ini jangan disimpan di kamar Jang Andi sebelum malam Jumat. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Malam Jumat nanti, masuklah ke kamar Jang Andi. Lalu pecahkan minyak kolbu dinar ini di atas dus kosong. Bekas uang waktu itu muncul. Dan ingat, mulai saat ini sampai malam Jumat nanti, kamar itu harus dikosongkan. Baik, baik Pak Ustadz. Dan nanti kalau ada apa-apa, Jang Andi langsung saja hubungi Bapak. Iya, iya Pak Ustadz. Kalau gitu, saya mau pulang dulu Pak Ustadz. Ustadz Abi pun hanya tersenyum. Andi lantas bergegas pulang ke rumahnya. Minyak kolbu dinar dia simpan dengan kantung kreseknya di kamar sang bapak. Sedangkan kamar Andi, sesuai perintah Ustadz Abi, tak boleh ditinggali, betul-betul dikosongkan. Bahkan pintunya dikunci rapat. Tak terasa, sampailah hari Kamis dan malam harinya, Kamis malam Jumat,
tepat tengah malam, bapaknya Andi masih terjaga bersama istrinya, menunggu dengan cemas. Bahkan sudah berfantasi mau membeli anu. Selepas uang itu muncul dan menjadi hak mereka. Sedangkan Andi dengan dada berdebar, cemas, memegang dus minyak kolbu dinar erat-erat, seolah takut Raib tiba-tiba dari genggaman tangan. Berjalan pelan dan membuka anak kunci pintu kamar. Bergegas masuk. Kamar dalam kondisi gelap. Lalu, dus itu pun Andi buka. Minyak dikeluarkan. Dan ketika akan dipecahkan, kaget Andi. Botol minyak terasa ada yang aneh. Terasa ringan. Lalu Andi pun mencari-cari saklar lampu. Ketika saklar lampu dinyalakan, Andi menatap ke arah botol minyak di genggaman tangan. Andi langsung lemas seketika. Jatuh di dalam kamar. Gemetaran Andi, panik, takut, bercampur aduk menjadi satu ketika botol minyak kolbu dinar di genggaman tangan kanan Andi ternyata kosong, tak berisi sama sekali. Andi pun berteriak memanggil ibu dan bapaknya yang langsung berlari menuju ke kamar Andi. Ketika menyaksikan isi dalam botol minyak kolbu dinar kosong, ibu bapaknya Andi pun syok seketika. Tak bisa berkata apa-apa. Lantas dengan panik, Andi bergegas mencari HP. Dia telepon Ustadz Abi. Andi pun melaporkan kalau isi minyak kolbu dinar kosong. Ustadz Abi di seberang sana, di balik telepon, dengan nada yang kaget sampai berteriak, "Yang benar Jang Andi." Iya Pak Ustadz. Kita video call Pak Ustadz. Video call. Diperlihatkanlah. Lalu Ustadz Abi seperti yang melotot tajam menatap ke arah botol minyak. Astagfirullah. Kurang ajar. Isi minyaknya sudah dimakan oleh lelembutan penghuni kampung kamu, Jang Andi. Aduh, terus gimana Pak Ustadz? Ya, mau bagaimana lagi Jang Andi? Besok Jang Andi ke sini saja, ucap Ustadz Abi. Andi pun akhirnya hanya bisa mengiyakan saja. Walau tak habis pikir gimana caranya. Minyak kok tiba-tiba hilang dari dalam botol. Lantas, malam itu Andi dan kedua orang tuanya tak bisa tidur sama sekali. Dan esok paginya, Andi beserta bapaknya langsung berangkat ke rumah Ustadz Abi. Dan mau tak mau, Ustadz Abi pun berkata, kalau mereka harus membeli lagi minyak kolbu dinar. Aduh, gimana ya Pak Ustadz? Uangnya kan gak kecil Pak Ustadz. Saya dan Bapak mesti cari uang dulu. Tenang saja. Kalau untuk uang, sementara biar Bapak yang talangin. Esok Bapak mau ke Surabaya, mau beli minyak kolbu dinar untuk pasien yang sedang ritual sama seperti Jang Andi. Nanti tinggal ganti saja selepas uang itu jadi milik kalian. Andi dan bapaknya saling pandang, tersenyum dan setuju. Setelah berbincang-bincang, Andi dan bapaknya pun pamitan pulang. Nah,
Esok paginya, Ustadz Abi minta tambahan uang buat transport. Soalnya uangnya pas-pasan. Saat itu minta 500.000. Dikirimlah tuh ditransfer sama Andi. Itu pun duit hasil minjem. Nah, setelah mentransferkan uang 500.000 kepada Ustadz Abi, tak lama kemudian ada telepon masuk di WA Andi. Ketika diangkat, ternyata Mas Teguh, kawan Andi di Jakarta yang sudah terlebih dulu ikut ritual ke Ustadz Abi. Bahkan sebelum Andi, Mas Teguh udah jalan duluan. Andi pun angkat telepon dari Mas Teguh. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Ada apa, Mas? Sehat? Alhamdulillah, Di, sehat. Gimana? Ritual kamu sudah berhasil belum? Belum, Mas. Di, si Ustadz Abi udah minta minyak belum? Udah, Mas. Astagfirullahaladzim. Di, berhenti, Di. Jangan dilanjutkan. Loh, maksud Mas Teguh gimana, Mas? Di, itu Ustadz tukang tipu, Di. Saya juga kena tipu. Lalu Teguh pun cerita. Ternyata kasusnya sama seperti Andi. Minyak kolbu dinar yang pertama, yang ngabisin duit 8 juta, hilang tak berisi, kosong. Andi yang mendengar itu bersama kedua orang tuanya seperti disambar petir, langsung tersadar seketika. Baru ngehlah mereka kalau ternyata sudah kena tipu oleh sosok si Ustadz Abi. Bahkan Mas Teguh menambahkan kembali, setelah tertipu, Mas Teguh pun mencari-cari informasi di kampung tempat tinggal Ustadz Abi, yang ternyata sudah memakan banyak korban. Bahkan pasangan suami istri yang satu kampung dengan Ustadz Abi itu sampai tertipu puluhan juta. Dan kasusnya sama seperti Teguh dan Andi. Tentunya Andi mendengar itu syok. Mau untung malah buntung. Udah mah hutang pinjol, hutang ke temen, ditambah hutang ke keluarga juga bekas beli minyak. Lemas seketika keluarga Andi kala itu. Namun mereka tak bisa berbuat apa-apa. Karena jelas mereka yang tertipu, terbodohi oleh bujuk rayu Ustadz Abi yang begitu meyakinkan. Namun ketika saat itu Akang bertanya kepada Kang Andi, kenapa nggak dilaporkan ke polisi, Kang? Ucap Akang saat itu. Kang Andi dan yang lain merasa bingung bagaimana memprosesnya. Karena tak ada barang bukti, transaksi dan sejenisnya. Karena setiap chat WA selalu dihapus oleh Andi ataupun Ustadz Abi. Tapi yang jelas, Kang Andi yang membagikan kisahnya ini berpesan buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Apabila ada akun Facebook bernama Mala mengiming-imingi pesugihan putih tanpa tumbal dengan ustadznya bernama Ustadz Abi dari Sukabumi,
kalian semua harus hati-hati. Karena sampai saat ini, menurut informasi dari Kang Andi, sepertinya Ustadz Abi masih mempraktikkan hal itu. Sudah banyak memakan korban. Biasanya membuat postingan dengan akun bernama Mala yang entah antek-anteknya atau kekoncok-koncoknya membuat postingan di Facebook ataupun TikTok. Dan yang paling harus kalian perhatikan, mau ustadz, mau kiai, dukun, praktisi ataupun spiritualis, apabila menawarkan penggandaan uang, bank goib, pesugihan putih, walau dikemas begitu islami, dengan penampilan sosok yang seperti kiai, dengan berbagai testimoni, ingat, jangan pernah tergoda dan terkena bujuk rayu mereka. Karena hakikatnya, mereka-mereka itu yang memanfaatkan agama untuk kepentingannya, menipu dan menyesatkan kita. Karena mereka itulah dari golongan manusia.